Shalom anak-anak yang terkasih, bagaimana kabarmu? Ibu berharap kita semua tetap semangat ya, walaupun di tengah situasi pandemi ini. Percayalah bahwa kasih dan pernyataan Tuhan selalu menyertai kita semua. Anak-anak, pagi ini kita mau kembali bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 7, demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Anak-anak, ada seorang bapak tua yang bekerja sebagai penarik beca di China. Nama bapak tua itu adalah Bai Fang Li. Namanya menjadi terkenal karena meskipun sebagai penarik beca, ia bisa mendonasikan dana totalnya sebanyak 500 juta sepanjang tahun 1987 hingga tahun 2005 kepada sebuah sekolah di kampung halamannya. Dari hasil sumbangannya, akhirnya sebanyak 300 anak mampu berhasil melanjutkan sekolahnya. Kedermawannya dimulai saat umur 47 tahun. Pada suatu kali, bapak tua ini pulang ke kampung halamannya dan membawa tabungan sebesar 500 juta. Ketika melihat situasi dan kondisi kampung halamannya, ia terkejut karena ada banyak anak-anak yang tidak lagi bersekolah dengan alasan tidak punya uang untuk biaya sekolah. Kemudian bapak tua ini mendonasikan seluruh penghasilannya untuk biaya sekolah anak-anak dan kembali ke Tianjin untuk menarik beca. Hidup lebih sulit daripada sebelumnya. Ia memutuskan memakai pakaian bekas, makanan seadanya, dan bekerja lebih keras, kadang hingga larut malam, agar ia dapat memenuhi target membayar uang sekolah pada waktunya. Anak-anak, pada tahun 2001, ia mengunjungi sekolah tersebut untuk membayar donasinya untuk terakhir kalinya. Dengan umur hampir mencapai 90 tahun, ia mengatakan sudah tidak sanggup lagi bekerja. Bai Fang Li meninggal pada tahun 2005 dalam usia 93 tahun. Dan banyak orang di seluruh dunia yang kagum dengan kedermawaannya. Ia memberikan bantuan jauh dari sikap ingin dipuji. Namun banyak orang yang bisa merasakannya. Anak-anak yang kasih Tuhan, Bapak Bai Fang Li melakukan tindakan terpuji, yaitu berbagi dengan sesama, meskipun dia sendiri juga bukanlah orang yang kaya. Ternyata kondisi hidupnya yang tidak berkelimpahan, namun kasihnya terhadap orang lain justru berlimpah. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki sikap yang tulus memberi kepada sesama. Bukan memberi dengan harapan diberi imbalan, namun karena ada ketulusan hati tanpa pamrih. Di dalam bacaan kita hari ini, firman Tuhan memberikan nasihat bagaimana sikap kita dalam memberi. Pertama, memberi dengan sukacita bukan karena terpaksa. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Anak-anak, kita harus belajar memberi dengan sukacita. Kita memberi bukan karena kita kaya. Memberi tidak harus menunggu kita memiliki banyak uang, tetapi kita bisa dari mulai hal yang terkecil atau apa yang kita miliki. Jika kita memberi dengan terpaksa, maka pemberian kita tidak akan menjadi berkat. Jika kita memberi dengan sukacita, maka pemberian kita akan menjadi berkat dan membawa sukacita bagi orang lain. Oleh karena itu, marilah kita memberi dengan sukacita dan jangan dengan paksaan. Kedua, memberi bukan pamer, tetapi supaya nama Tuhan dipuji. Dalam Matius 6 ayat 3-4 berkata, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Anak-anak, Tuhan Yesus tidak menyukai tindakan memamerkan pemberian. Tuhan Yesus berkata,
Janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Artinya, terhadap orang yang paling dekat pun kita tidak boleh pamer. Jika kita memberi sedekah bukan untuk tujuan pamer, maka ia akan mendapatkan upah dari Allah. Upah dari Allah bisa berupa kepuasan, damai, dan sukacita ketika kita memberi. Anak-anak, Tuhan memandang hati kita. Apakah hati kita benar-benar tulus memberi atau kita hanya untuk mendapat pujian dari orang lain? Jika kita hanya ingin mendapatkan pujian, itu artinya fokus kita bukan kepada Tuhan, melainkan kepada diri kita sendiri. Ingat, kita diciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Dengan memberi berarti kita menyenangkan hati Tuhan. Di sekolah kita ada program saudara asuh. Kalian bisa ambil bagian dalam program tersebut dengan menyisihkan uang saku kalian untuk membantu teman-teman atau sahabat yang kesulitan untuk melanjutkan sekolah karena terkendala biaya. Ayo, jangan jemu-jemu berbuat baik selagi masih ada kesempatan. Mari kita memberi dengan sukacita dan memberi supaya nama Tuhan dipuji. Amin.